Sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Diandra Mukni. Diandra, selamat siang. Jam berapa nanti sidang akan kembali dilanjutkan, Diandra? Ya Anggi, saat ini sidang masih diskors, tadi baru saja diskors sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan tadi dikatakan oleh Ketua Majelis bahwa sidang akan diskors selama 1 jam, yaitu hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah diperiksa ada sebanyak 9 orang ahli dan sudah selesai untuk bagian ahli. Dan nanti baru akan dilanjutkan dengan 10 orang saksi fakta, di mana diketahui untuk hari ini ada 19 orang saksi dan ahli yang dihadirkan, yaitu ada 10 orang saksi fakta dan juga 9 orang ahli yang dihadirkan. Tadi kami sudah menyimak ada beberapa saksi ahli yang sudah menyampaikan paparannya, mulai dari ahli sosiolog, lalu juga ada ahli hukum tata negara, ahli psikolog sosial, kemudian juga ahli ekonomi, hingga ada Frans Magnis Suseno yang merupakan guru besar filsafat. Tadi ada beberapa poin penting yang dipaparkan oleh para ahli. Pertama tadi adalah ahli hukum tata negara yang berbicara, yaitu Aan Eko Widiarto, di mana tadi Bapak Aan menyampaikan soal wewenang MK dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum, di mana dalam paparannya ahli menyampaikan bahwa apabila temukan bahwa dalam hal mahkamah ini menilai bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden itu dinilai tidak berintegritas, maka mahkamah berhak atau dapat mendiskualifikasi pasangan calon yang bersangkutan walaupun wewenang tersebut tidak termaktub dalam undang-undang. Kemudian ahli kedua yang dihadirkan itu juga merupakan ahli hukum tata negara, yaitu Charles Simabura, yang mana pada kesempatan tersebut ahli menyampaikan 4 poin penting. Pertama adalah mulai dari keterbatasan ruang lingkup pelanggaran TSM, yaitu pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, yang mana dalam undang-undang pemilu ini sangat dibatasi ruang lingkupnya. Jadi hanya dikenal yaitu ada 2 pelanggaran TSM, yakni soal money politics dan juga satu lagi adalah pelanggaran administrasi pemilu. Lalu dalam hal ini pelanggaran TSM yang berada di luar undang-undang, maka MK sendiri ini memiliki wewenang untuk memeriksa pelanggaran TSM tersebut. Seperti halnya dalam Pilpres 2019 yang lalu, di mana MK ini memiliki wewenang untuk memeriksa pelanggaran TSM yang ada di luar undang-undang pemilu. Namun pada Pilpres 2019, MK memeriksa adanya pelanggaran TSM atau tidak, meskipun memang tidak terbukti. Kemudian dalam kesempatan tersebut, apabila termohon itu terbukti melakukan pelanggaran, maka mahkamah berhak atau dapat berwenang mendiskualifikasi peserta pemilu presiden yang mencalonkan atau peserta pemilu presiden yang melakukan pelanggaran TSM tersebut. Kemudian tadi setelah ada ahli hukum tata negara juga ada mantan komisioner KPU RI, yaitu I Gusti Putu Arta. Ia mempermasalahkan soal pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden, di mana KPU saat proses pendaftaran dan verifikasi itu sebetulnya masih menggunakan PKPU nomor 19 tahun 2023. Dan ini dinilai salah prosedur karena saat proses pendaftaran dan verifikasi ini semestinya Gibran dinyatakan tidak lolos atau tidak memenuhi syarat, dan semestinya KPU merubah terlebih dahulu PKPU-nya atau peraturannya, baru menetapkan Gibran menjadi calon wakil presiden yang memenuhi syarat untuk berkontestasi dalam Pilpres 2024. Kemudian pada hari ini juga tadi ahli keempat yang hadir yaitu ada Frans Magnis Suseno atau Romo Magnis yang merupakan guru besar Sekolah Tinggi Filsafat. Tadi beliau menyoroti soal adanya indikasi pelanggaran etika dan juga apa implikasinya. Ia juga menyoroti bahwa pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden oleh KPU ini merupakan pelanggaran etik yang berat dan juga bentuk apabila satu keputusan ini yang diambil merupakan hasil dari pelanggaran etik berat, maka ini juga merupakan pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh baik KPU maupun juga Gibran sendiri. Kemudian tadi juga disoroti ada pengamat sosial dan ekonomi Didin Damanhuri yang menyoroti soal bansos, dan ditemukan
bahwa dari tahun 2020 hingga 2024, memang tahun 2020 hingga 2022 ini ada peningkatan bansos, di mana pada tahun 2020 hingga 2022 itu masih ada pandemi. Tapi di tahun 2023 hingga 2024 ada peningkatan bansos yang diduga bukan karena pandemi, tapi karena adanya menyambut kontestasi Pilpres 2024. Kemudian selanjutnya juga ada ahli psikologi dan juga ahli software engineer atau yang membahas soal Sirekap. Dan nanti juga kita akan menantikan bagaimana kesaksian dari 10 saksi fakta yang akan hadir pada hari ini di Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan apa-apa saja yang mereka ketahui dan bersaksi di dalam sidang PHPU yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi pada siang hari ini. Demikian Anggi yang dapat saya sampaikan dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Kembalikan dari studio. Baik, Diandra, satu lagi bahwa ada 10 ya tadi yang Anda sebutkan bahwa akan dihadirkan saksi di siang hari ini. Mereka ini siapa, Diandra? Oke, Anggi, tadi saya sebutkan memang sudah ada 9 orang ahli yang sudah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, baik dari pihak pemohon, pihak termohon, baik juga oleh Mahkamah. Kemudian nanti akan ada 10 orang saksi fakta yang akan diperiksa, diantaranya adalah Dadan Aulia Rahman, kemudian ada Indah Subekti Kuntariningsih, kemudian Fahmi Rusyidi, Khairul Anas Suaidi, Mehmet Ali Jaya, lalu Mukti Ahmad, Maruli Minugang Purba, Sunandiantoro Suprapto, dan juga Nendi Sukma Wartono. Nanti kita akan nantikan apa-apa saja yang menjadi poin kesaksian dari para saksi fakta yang akan terungkap di sidang pada hari ini. Anggi, kita akan nantikan selengkapnya seperti apa. Baik, Diandra Mukni, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.